Sidang peninjauan kembali para terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Kamis tanggal 12 September tahun 2024 kemarin mengungkap momen emosional Saka Tatal. Saka Tatal yang merupakan mantan terpidana kasus Vina menjadi saksi dalam sidang tersebut. Saka Tatal emosi saat jaksa penuntut umum mencecarnya soal sikap hakim dan jaksa saat persidangan kasus Vina. Mantan terpidana kasus Vina itu bahkan menantang jaksa penuntut umum, JPU, Nofriantino Jatifahlevi untuk melakukan sumpah banyu cis. Setelah menantang jaksa, mikrofon yang dipegang Saka Tatal lantas direbut. Mulanya Saka Tatal memberikan kesaksian, tak berada di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Vina pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saka Tatal mengatakan, kala itu ia tengah bersama pamannya Sadikun dan teman lainnya. Kemudian Jaksa Nofriantino Jatifahlevi menanyakan soal kuasa hukum yang mendampingi terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Hadi Saputra, pernah menjadi saksi di perkara di persidangan. Apa saudara lihat Hadi dan kawan-kawan didampingi penasihat hukum? Tanya Jaksa Nofriantino. Di persidangan pernah, jawab Saka Tatal, melansir tribunnews.bogor.com. Apa sama dengan penasihat hukum Saka Tatal? Tanya Nofriantino kembali. Berbeda, ucap Saka Tatal. Saka Tatal mengaku tak mengenal kuasa hukum yang mendampingi terpidana kasus Vina. Nofriantino lantas menanyakan soal sikap hakim dan jaksa saat persidangan kasus Vina. Ketika di sidang sama Bapas malah disudutkan. Apa waktu sidang hakim atau jaksa menyudutkan juga? Tanya Nofriantino. Iya, kata Saka Tatal. Jaksa kemudian menanyakan apakah ada ancaman yang diterima Saka Tatal dari hakim dan jaksa. Saka Tatal menjelaskan, tidak ada ancaman. Namun hakim dan jaksa saat persidangan kasus Vina mengarahkan jawabannya ke berita acara pemeriksaan, BAP. Ancaman tidak, jadi menyudutkan itu Saka menceritakan. Saka sama Sadikun, dari rumah Sadikun ke rumah nenek Sadikun. Rumah nenek Saka dan Eka Sandi juga lalu ke bengkel, namun diarahkan ke BAP, tutur Saka Tatal. Selanjutnya, Nofriantino kembali menanyakan terkait tindakan hakim dan jaksa di sidang kasus Vina. Kali ini, Nofriantino menekankan, adakah kekerasan yang dilakukan hakim dan jaksa kepada Saka Tatal? Ada pemukulan dari hakim dan jaksa? Tanya Nofriantino. Tidak ada, ujar Saka Tatal. Tidak ada ya, cuma di penyidikan ya, ucap Nofriantino. Pernyataan jaksa itu mendapat keberatan dari tim kuasa hukum terpidana kasus Vina. Pertanyaannya, kata kuasa hukum. Nofriantino lalu mempertanyakan apa yang salah dari pertanyaannya kepada Hakim Ari Ferdian. Ada apa ini yang mulia? Tanya Nofriantino. Bentar pak, gantian nanyanya, kata hakim. Tiba-tiba, Saka Tatal mengangkat tangan dan menantang Nofriantino untuk melakukan sumpah banyu cis. Gini aja to the point-nya. Saya mah udah gak mau ngomong panjang lebar. Berani gak sumpah banyu cis? Tantang Saka Tatal. Mendengar tantangan Saka Tatal itu, Jaksa Nofriantino mengadu ke Hakim Ari Ferdian. Izin yang mulia, saya bertanya dengan baik, ucap Nofriantino. Kemudian, datang pria yang mengenakan baju batik dan langsung mengambil mikrofon yang dipegang Saka Tatal. Lalu, hakim berusaha menenangkan suasana dan mengingatkan agar peserta sidang tidak terpancing emosi. Jangan terpancing emosi karena kita sama-sama menghormati persidangan ini. Kita tidak mencari salahnya siapa di sini. Kita mencari kebenaran di sini. Itu mesti saudara pahami dulu, terang hakim. Sambil mendengarkan hakim, tampak Saka Tatal melipat kedua tangannya di dada. Kemudian, datang lagi pria yang mengambil mikrofon membenarkan posisi tangan Saka Tatal. Sudirman pernah dipukuli terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon lainnya. Hal tersebut diungkap Saka Tatal. Sudirman pun mengalami penyiksaan ganda. Mendapat siksaan dari penyidik, Sudirman pun harus merasakan sakitnya disiksa terpidana kasus Vina Cirebon lainnya. Bahkan, Sudirman sampai pingsan saat dipukuli terpidana kasus Vina Cirebon. Rupanya, para terpidana menganiaya Sudirman bukan tanpa sebab. Pasalnya, mereka semua, Saka Tatal, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, Rivaldi, dan Supriyanto, dipenjara karena kesaksian Sudirman. Diketahui, dari 8 terpidana yang ditangkap polisi, hanya Sudirman yang mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Menurut pengacaranya, Titin Prialianti, sebenarnya terpidana kasus Vina yang pertama mengaku bukanlah Sudirman. Sebetulnya kalau di fakta persidangan yang mengakui dahulu kan Jaya, kata Titin Prialianti. Namun karena posisi Sudirman yang paling lemah,
Penyidik lantas menyebut bahwa dialah yang mengakui. Tetapi karena Sudirman paling lemah oleh penyidik dikatakan Sudirman yang mengakui. Kata Titin Prialianti, Sudirman disebut sebagai berkebutuhan khusus. Dilihat dari jenjang pendidikannya saja, Sudirman harus duduk di bangku SD lebih dari 6 tahun, kata Titin Prialianti. Akibat pengakuannya itu Sudirman sampai disiksa agar mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Menurut Titin, Sudirman juga disiksa penyidik kasus Vina Cirebon di Polresta Cirebon Kota. Momen haru terjadi dalam sidang lanjutan peninjauan kembali kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 13 September 2024. Liga Akbar, salah satu saksi, meminta maaf kepada 6 terpidana di hadapan majelis hakim dan kuasa hukum. Liga Akbar, yang merupakan teman dekat Eki, salah satu korban dalam tragedi pembunuhan Vina Cirebon pada 2016, adalah saksi alibi yang dihadirkan oleh pihak pemohon. Ia merupakan saksi terakhir dari 8 saksi yang diminta memberikan kesaksian. Dalam persidangan, Liga mengungkapkan bahwa keterangan yang ia berikan pada 2016, termasuk tentang adanya peristiwa pelemparan dan kejar-kejaran, tidak sepenuhnya benar. Kesaksian tersebut, menurutnya, diberikan atas permintaan Ibtu Rudiana, ayah Eki, yang saat itu menjabat sebagai Kanit Narkoba. Saya meminta maaf kepada keluarga dan para terpidana. Saya tidak bermaksud untuk membuat mereka dihukum, ujar Liga dengan nada penuh penyesalan. Ia menegaskan bahwa tidak ada niat jahat dalam memberikan kesaksian yang memberatkan. Demi Allah, bukan dari hati saya untuk memasukkan mereka ke penjara. Saya juga punya perasaan, dan kalau saya ada di posisi mereka, pasti saya merasa sakit, ucapnya, sambil menahan tangis. Usai diperbolehkan berbicara oleh majelis hakim, Liga pun memeluk ke-6 terpidana satu persatu, dimulai dari Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, hingga Rivaldi. Momen haru Dede Rizwanto, saksi kunci dalam kasus Vina Cirebon, meminta maaf kepada 6 terpidana di hadapan majelis hakim. Permintaan maaf itu dilakukan saat proses sidang kelima peninjauan kembali atau PK 6 terpidana di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat 13 September 2024. Dede mengakui bahwa keterangannya palsu alias tidak benar. Dede langsung memeluk satu persatu terpidana yakni Eka Sandi, Supriyanto, Hadi Jaya, Eko Ramadhani, dan Rivaldi. Dalam persidangan, Dede mengaku ia dipaksa memberikan keterangan palsu tentang kematian Vina dan Eki oleh teman kerjanya di tempat pencucian mobil bernama Aib. Kesaksian itu disampaikan Dede saat membuat berita acara pemeriksaan atau BAP di Polres Cirebon Kota tahun 2016 silam.